Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman ya, selamat berjumpa lagi dan sama Kesang ya di sini kembali lagi hadir di hadapan para pemirsa semua dimanapun Anda berada. Dan khususnya bagi para pemula dan para pemirsa ya yang sedang menemukan channel kita, silahkan like dan subscribe ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, saya akan sebentar menjawab pertanyaan teman-teman kita yang menanyakan tentang RPM ya, RPM. Kita akan jawab ya sekilas singkat di video pendek ini. RPM itu dari kepanjangan rotasi ya, atau rotasi per minut atau putaran per menit ya, ini bahasa Inggrisnya. Putaran per menit, jadi dalam 1 menit itu menghasilkan berapa putaran, itu yang ada catatan di situ ya. Dalam dinamo itu masing-masing kadang-kadang ada tulisan 3000 RPM ya, atau 2850, ada 1450, ada 900 ya, yang biasa terdapat itu begitu ya. Sebenarnya ini sekitar sama ya, ini ya, dua ini 3000 atau 2850 itu sama. Ini kadang-kadang 1500 gitu ya. Ya, tergantung dari setrum dan ampere frekuensi masing-masing. Dan untuk mendapatkan RPM ini dilihat dari cara bentuk gulungannya ya. Ini ada teman, nanti ada pertanyaan begini, nanti kalau kita sudah jelaskan, kita zoom dulu. Nanti kita hubungkan dengan pertanyaannya. Yang menjadi pertanyaan kemarin pertama ya, saya pengen gulung pompa air dan sejenisnya itu dengan menghasilkan RPM lebih di atas ini tadi ya, 280, 50, ini biasa RPM yang terdapat pada pompa air ya. Yang menanyakan bisa nggak dibuat di atas 2850 biar lebih kencang lagi, biar lebih cepat lagi. Nah, sekarang gini pengertiannya. Setiap ini dinamo itu ada 2 pole ya, 2 pol begini. Dinamo itu minimal ya 2 kutub itu ya. Ini misalnya 4, ini akan menghasilkan RPM 2850 ya. Ini sudah paling kencang dalam putaran dinamo yang berstator begini ya, yang pakai bantalan 2 ini. Nanti ini startnya 22 ya. Ini sudah paling kencang untuk putaran yang 2 poli atau 2 kutub atau 2 pol atau 2 sisi. Ini setiap kita gulung itu ya itulah yang paling kencang ya. Sedangkan ini kencang tapi tenaga nggak besar-besar banget, enggak ya. Paling cepat ini putaran cepat sudah. Terus kalau kita yang jelas gulung 2 sisi tadi akan menghasilkan RPM gitu ya. Sekarang yang RPM 1450 itu harus 4 sisi. 4 sisi ini 1 ya, ini kedua, misalnya begitu, ini ketiga, ini keempat. Nah, setiap 4 sisi, 4 pole ya, atau 4 sisi, atau 4 pol, atau 4 kutub, namanya gitu ya, macam-macam ya. Ini akan menghasilkan RPM 1450. Kemarin ada yang menanyakan bagaimana Pak untuk menghasilkan RPM 900. Ada juga RPM 900 ya. Semakin turun ada ya, kalau semakin naik nanti prosesnya beda lagi. Kita jelaskan dulu. Ini 4 pol ya, ini akan menghasilkan RPM 1450. Sekarang bagaimana menghasilkan RPM yang 900? RPM 900. Ini harus dibentuk 6 pol. Misalnya 6 pole atau 6 kutub ya, atau 6 sisi, misalnya begini, 1 ya, 2 3 4 ya, 5 kejauhan 5 misalnya ya, 6. Misalnya ini udah 6 ya, anggaplah ini 6, nanti diatur sini pengaturan lubangnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apabila 6 kutub ini akan menghasilkan RPM 900 ya.
Ada juga yang RPM itu semakin rendah ya. RPM-nya tambahin apa? Kutubnya ini diperbanyak, itu putarannya semakin pelan. Karena apa? Itu nanti setiap kutub itu ya terjadi getaran mampirnya angker itu ya. Misalnya seperti kipas angin ceiling fan ya. Ini banyak kutub begini. Misalnya begini ya, anggaplah ini begini. Berapa semakin banyak kutub, misalnya semakin banyak kutub begitu, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, misalnya 9 kutub, ini paling-paling menghasilkan 450 RPM ya. Jadi semakin banyak kutubnya ya akan semakin pelan, karena setiap kutub ini akan jadi getaran mampirnya ya, grek 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 mampir begini. Tapi ya deket-deket ya, deket-deket, jadi tenaganya besar sekali kan, mampirnya deket-deket, tenaganya semakin besar ya. Walaupun nanti 4 kutub juga begitu, mampir-mampir di setiap sudut itu muternya itu begini ya, menghentak-hentak grek gitu. Itu semakin kuat. Terus yang jadi pertanyaan, bagaimana Pak untuk meningkatkan RPM di atas 2500? Ya, itu sudah beda sistem ya. Beda sistem. Jadi karena tadi polenya paling dikit itu 2 ya, kiri dan kanan polenya. Maka itu udah paling dikit, nggak bisa satu pole sambil kencang. Nggak ketemu gimana bentuknya ya. Untuk meningkatkan RPM ini biasanya mesin-mesin itu menggunakan angker yang pakai dinamo rotor ya, pakai angker. Itu nanti tambah kecepatan ya. Proses bagaimana kecepatannya juga tergantung pada lamel-lamel pada angker nanti ya. Ya ini semakin banyak malah semakin kencang gitu ya. Kadang-kadang ini nggak pakai dinamo bantalan luar atau nggak pakai dinamo stator, angker saja dipakai magnet ya. Untuk menghasilkan putaran kencang itu sudah seperti bor, blender ya, circle, itu ya sudah pakai angker itu ya, itu sudah di atas 2850 tadi ya, sudah menghasilkan RPM sampai 4000 ya, ada yang sampai 6000 RPM. Itu pakai angker ya, pakai rotor. Rotor tuh angker yang ada dinamonya itu ya, seperti dalamnya blender itu ya, kalau yang belum paham ya, itu akan menghasilkan putaran tinggi sekali ya. Nah itu jawabannya ya. Jadi pertanyaan kemarin, bagaimana apakah bisa ditingkatkan pompa air itu di atas 2850? Tidak bisa ya. Bisanya ini maksimal. Kalau mau buat dinamo kencang untuk pompa air ya buatlah seperti blender itu ya. Buat apa ya, supaya dimodifikasi bagaimana. Ada juga kan pompa air yang kencang sekali, misalnya seperti steam atau putarannya kencang sekali, itu yang asnya pakai dinamo, itu namanya rotor ya. Nah, rotor itu nanti RPM-nya tambah kencang, pompa air yang begitu tuh kecepatannya tinggi gitu ya. Terus bagaimana Pak caranya mengubah dinamo supaya kecepatan lambat dan tambah besar, seperti dinamo pencuci, mesin steam, atau yang 4 pole itu yang tadi diceritakan ya, 4 pole begini. Ya ini bisa dirubah menjadi 6 pole ya, jadi 6 pole akan menghasilkan putaran yang lebih lambat tapi tenaga lebih besar gitu ya. Oke ya, jadi ini jawaban dari pertanyaan tentang pengertian pole dan bagaimana RPM bisa dinaikkan ya. Yang jelas harus menambah angkernya terus harus jadikan rotor. Rotor itu angker yang dikasih dinamo ya, seperti bor, blender, ketam itu kan kencang sekali ya. Kalau nggak kencang dia nggak akan makan gitu ya, atau yang jelas penambah speednya gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pengertian jawaban ini. Kita akan buatkan video yang lain yang kemarin kita punya PR membuatkan rancangan dinamo yang ini ya, sisir. Samping itu saya juga akan menyimpan ya. Di sini kita akan upload yang Karang Guru Dinamo Sisir lubang 24. Ya ini bisa berlaku untuk berapa HP atau berapa PK pun ya, karena kalau lubangnya 24 tuh masih sekitar sama ya gitu. Walaupun 2 HP, walaupun 4 HP, walaupun 10 HP gitu, langkahnya masih sama. Tergantung hitungannya dan pesannya kawat itu tinggal
mengukur masing-masing. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.